Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riandi Dava Saputra bersama kedua rekan saya yang bernama Rosena Adi dan Faisal Zulfiansyah. Kami dari kelompok 2 yaitu membahas tentang V6 engine atau mesin V6 ya. Jadi dari desain 3D-nya seperti apa, lalu gambar tekniknya seperti apa, dan perhitungan biayanya seperti apa dan perhitungan waktunya itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada air filter. Jadi gambar teknik dari air filter ini seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa diameter terbesarnya itu 140 mili dan diameter yang kecilnya itu 73 mili. Dan ada lubangnya juga, itu diameternya 30 mili. Nah, ini desain 3D-nya ya teman-teman. Ini desain 3D-nya. Lalu perhitungan biaya pembuatannya ini kita berdasarkan software SolidWorks-nya sendiri ya. Di sini untuk estimasi biaya per partnya itu sekitar 255,61 US dollar. Sini ada breakdown-nya. Oke, selanjutnya ada air turbo. Untuk gambar tekniknya itu seperti ini ya. Dia memiliki diameter lubangnya itu 63,80 mili ya, teman-teman. Dan di sini ada desain 3D serta perhitungan biaya pembuatannya. Untuk perhitungan biayanya itu diestimasikan sekitar 272,35 US dollar per partnya. Lalu ada belt wheel camshaft. Sini ada gambar tekniknya dari belt wheel camshaftnya ini. Dia memiliki diameter 60,18. Lalu diameter lubangnya itu 12 mili. Nah, ini desain 3D-nya. Dan untuk estimasi biaya pembuatan per partnya ini sekitar 1024,68 US dollar per partnya. Dia melalui proses molding. Lalu kita asumsikan materialnya itu zinc alloy. Maka dihasilkan estimasi biayanya itu seperti yang sudah dilihat 1024,68. Lalu selanjutnya ada belt wheel crankshaft. Nah, untuk gambar tekniknya itu seperti ini ya. Dia memiliki diameter terbesarnya itu 165,22 dan diameter dalamnya itu yang ada lubangnya itu 80 mili. Oke. Di sini ada desain 3D-nya. Dan untuk estimasi biaya pembuatan partnya itu sekitar 1026,26 US dollar per partnya. Ini melalui proses molding.
Oh sorry, maksud saya casting, pengecoran. Sini kita asumsikan materialnya itu aluminium alloy. Selanjutnya untuk camshaft di sini gambar tekniknya itu seperti ini teman-teman. Dia memiliki panjang 466,09 serta diameternya itu 19 mili ya, dan oke, selanjutnya ada desain 3D dari camshaft seperti ini. Dan untuk estimasi biayanya itu sekitar 1024,32 US dollar per partnya. Kita asumsikan lagi untuk materialnya itu aluminium alloy 7079. Lalu di sini ada crankshaft bushing. Dia memiliki diameter 127 mili dan diameter dalamnya itu 76,20. Dia menyesuaikan main journal dari crankshaft. Lalu di sini ada desain 3D-nya dan untuk estimasi perhitungan biayanya itu sekitar 1024,50 US dollar per partnya. Kita asumsikan lagi untuk materialnya itu kita menggunakan aluminium alloy 7079 dan prosesnya itu casting. Ya, selanjutnya ada camshaft bushing. Ini gambar tekniknya. Untuk diameter luarnya itu 25,4 mili dan untuk diameter dalamnya itu 19,05 mili dan untuk lebarnya itu sekitar 19,05. Ya, ini desain 3D-nya ya teman-teman. Terus juga di sini ada estimasi perhitungan biayanya. Itu ditaksirkan sekitar 1023,52 US dollar per partnya. Kita asumsikan materialnya ini menggunakan aluminium alloy 7079 dan prosesnya itu casting ya teman-teman. Oke, saya akan mulai presentasinya. Pertama, camshaft retarder retainer. Nah, ini untuk gambar ini gambar tekniknya. Untuk ukurannya bisa dilihat camshaft retainernya. Terus ini untuk gambar untuk desain 3D-nya dan perhitungan biaya ininya pembuatan sekitar 1023,55. Terus ini ke arah kita ke arah camshaftnya. Untuk gambar tekniknya bisa dilihat berapa diameternya. Berapa milimeter ininya. Terus ini kita lihat perhitungan biaya pembuatan untuk crankshaftnya kita 1040. Terus untuk cylinder headnya ini untuk gambar tekniknya kita bisa lihat ukuran keseluruhannya itu sekitar 508 mm. Untuk berapa per ininya bisa dilihat juga. Untuk gambar 3D-nya dan perhitungan dan biayanya itu sekitar 151
1051,81 per partnya. Terus untuk engine block, bisa dilihat ini kita menggunakan V6 buat engine blocknya. Perhitungannya dengan mm, kemiringannya dan lain-lainnya bisa dilihat juga. Untuk 3D-nya, pembuatannya itu per partnya itu sekitar 1110,41 US-nya per part. Terus untuk exhaust manifold, ini bisa dilihatnya per partnya, per part ininya, 3D, tiga dimensi, gambar tekniknya. Untuk gambar 3D-nya seperti ini gambarannya. Terus untuk front covernya, ini ukuran gambar tekniknya untuk cover depan. Terus ini gambar 3D-nya cover depannya. Terus intake manifold, udah untuk tempat udara masuknya ukurannya bisa dilihat. Ini kita lebar sekitar 368 lebarnya, dan tingginya sekitar 390-an. Manifoldnya, ini gambar tingginya, ini manifold. Terus oil pan, tempat olinya, bak oli atau yang saya orang tahu. Lihat ukuran ininya. Terus ini gambar tekniknya. Piston. Piston adalah komponen mesin yang berfungsi mengubah volume isi silinder pada mesin bakar dengan cara bergerak naik turun atau maju mundur untuk melakukan siklus kerja. Serta piston harus mampu meneruskan tenaga hasil pembakaran dari piston. Dengan skala 1:5, piston berdiameter 127 mm dengan tinggi total adalah 85,09 mm. Terdapat 3 jalur yang berfungsi sebagai tempat ring piston. Ini adalah bagian stang piston. Piston dengan stang piston dihubungkan dengan pin. Berikut ini adalah desain 3D dari piston. Rocker arm. Rocker arm adalah komponen mesin yang berfungsi menekan valve sehingga valve dapat membuka dan menutup intake atau exhaust. Pada aktualnya akan terhubung dengan valve di satu ujungnya dan noken as di ujung lainnya. Gambar teknik. Rocker arm memiliki 2 bearing. Bearing ini berfungsi untuk mengurangi keausan pada part rocker arm. Dan di bagian tengahnya terdapat shaft yang berfungsi sebagai poros. Dan berikut adalah desain 3D dari rocker arm. Rocker arm spring. Rocker arm spring adalah komponen yang dipasangkan pada valve yang berfungsi untuk mengembalikan posisi valve agar dapat menutup intake ataupun exhaust. Berikut adalah gambar teknik dari spring. Pada spring terdapat 6 pilihan dengan diameter wire-nya adalah 1,50 mm. Diameter total spring adalah 26,7 mm dan tinggi adalah 30,3 mm. Berikut adalah desain 3D dari spring. Valve. Valve adalah komponen yang berbentuk seperti payung dan berfungsi untuk menutup jalur intake ataupun exhaust pada mesin. Berikut adalah gambar teknik dari valve dengan diameter batang 6,36 mm dan diameter total adalah 53,34 mm.
adalah desain 3D dari valve. Valve cover. Komponen mesin yang sesuai dengan namanya, yaitu penutup dari bagian head mesin untuk memproteksi valve, camshaft, rocker arm, spring, dan lain-lain dari kotoran luar, dan juga dapat memproteksi oli dari dalam mesin untuk keluar dari head, sehingga tidak tumpah mengotori bagian luar mesin. Berikut adalah gambar teknik dari valve cover, dan berikut adalah desain 3D dari valve cover. Engine assembly. Gambar tekniknya, mesin bakar dengan 6 silinder konfigurasi berbentuk V. Dan berikut adalah desain 3D-nya.